Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bambang Sugiarto. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. HR Bukhari dan Muslim. Kali ini saya menginformasikan salah satu materi Sekolah Orang Tua Hebat pertemuan ke-13, yaitu pembentukan karakter anak usia dini. Aksi dan gerakan yel-yel. Orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Siapa kita? Kelompok hebat, selalu sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Yes, yes, yes. Saya dengar, saya lupa, saya lihat, saya ingat. Lebih baik dilakukan agar saya jadi paham. Itu kunci kesuksesan. Sekolah Orang Tua Hebat ada 13 pertemuan dengan judul dari setiap pertemuan sebagai berikut. Pertemuan pertama, perencanaan hidup berkeluarga dan harapan orang tua terhadap masa depan anak. Pertemuan 2, memahami konsep diri yang positif dan konsep pengasuhan. Pertemuan 3, peran orang tua dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Pertemuan 4, menjaga kesehatan anak usia dini. Pertemuan 5, pemenuhan gizi anak usia dini. Pertemuan 6, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada anak usia dini. Pertemuan 7, stimulasi perkembangan gerakan kasar dan gerakan halus. Pertemuan 8, stimulasi perkembangan komunikasi aktif, komunikasi pasif, dan kecerdasan. Pertemuan 9, stimulasi perkembangan kemampuan menolong diri sendiri dan tingkah laku sosial. Pertemuan 10, pengenalan kesehatan reproduksi pada anak usia dini. Pertemuan 11, perlindungan anak. Pertemuan 12, menjaga anak dari pengaruh media. Dan pertemuan ke-13, pembentukan karakter anak usia dini. Pertemuan ke-13, pembentukan karakter anak usia dini. Tujuan: meningkatkan pemahaman orang tua dalam membentuk karakter positif pada anak. Membentuk sikap orang tua agar dapat menjadi contoh yang baik bagi anak. Hasil yang diharapkan: orang tua menanamkan konsep diri yang positif pada anak. Orang tua memiliki fungsi pengawasan terhadap anak. Orang tua mengenali karakter positif yang ada pada anaknya. Orang tua mengajarkan kepada anak untuk patuh pada peraturan. Enam langkah membentuk karakter anak. 1. Mengenali karakter anak. 2. Mengembangkan karakter anak. 3. Mengamati perilaku anak. 4. Pembiasaan dalam kehidupan. 5. Penguatan karakter anak. 6. Catatan aktivitas anak sehari-hari. Pengasuhan. Aturan tanpa kedekatan hubungan dengan anak sama dengan perlawanan kedekatan hubungan dengan anak tanpa aturan, sama dengan pertengkaran kedekatan hubungan dengan anak dan aturan, sama dengan rasa hormat dan tanggung jawab. Karakter
merupakan karakteristik seorang. Kualitas seseorang yang terdiri dari 3 bagian saling terkait, yaitu pengetahuan, perasaan, dan perilaku moral. Artinya, manusia yang berkarakter adalah individu yang mengetahui, menyintai, serta melakukan kebaikan. Karakter disebut juga sebagai tindakan moral yang berupa kompetensi, niat, kebaikan, dan kebiasaan yang dilakukan seseorang. Watak juga berarti akhlak atau spiritual moral, yaitu suatu tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar tentang cara membentuk karakter anak. Menceritakan sifat baik non-fisik yang ada pada anak masing-masing, khususnya anak yang masih berusia di bawah 6 tahun. Kader inti dan kader bantu berpasangan. Kader inti menyampaikan sifat baik dari anaknya, Ani. Ani sangat penyayang. Ia senang sekali bermain dengan anak-anak yang usianya lebih kecil darinya. Kader bantu menceritakan tentang anaknya, Anto. Anto suka menabung. Jika ia menginginkan sesuatu, mainan baru, maka ia akan menabung uangnya. Salah satu cara untuk membentuk karakter anak adalah dengan fokus pada hal baik yang ada pada anak, yaitu dengan memuji secara spesifik sifat baik tersebut dan dengan pembiasaan melakukan hal baik dalam kehidupan sehari-hari. Memuji hal baik yang dilakukan anak adalah salah satu cara membentuk karakter anak. Memuji yang benar adalah dengan mengatakan secara spesifik hal baik yang sudah dilakukan oleh anak. Misalnya, ibu senang kamu menabung. Kamu pintar jika bangun pagi untuk siap ke sekolah. Tidak hanya sekedar kamu anak pintar, anak baik. Karakter sangat erat kaitannya dengan tindakan sehari-hari. Maka, dalam membentuk karakter dapat dilakukan dengan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Potongan cerita bergambar. Pada suatu hari, Rangga bersama Ibu Asih dan Pak Iman menonton sinetron. Cerita sinetron, tokoh bapak pulang kerja terlihat letih dan stres. Lalu, anak perempuan usia 5 tahun datang menghampiri bapaknya dan mengajaknya bermain. Dan bapaknya malah marah-marah. Bu Asih, kasihan anak itu. Pak Iman, semoga bapak tidak seperti itu ya, Bu. Rangga bengong melihat sinetron tersebut. Keesokan harinya, Rangga meletakkan mainnya sembarangan tanpa dibereskan. Wajah Bu Asih kaget karena mendengar bicara kasar seperti itu. Bu Asih mematikan televisi. Bu Asih dengan nada tenang, "Rangga, ibu sedih kalau Rangga berbicara kasar seperti itu, karena bicara kasar seperti itu tidak sopan." Dengan wajah kesal dan sedih, Rangga menjawab, "Aku lihat dari film kemarin yang kita tonton." Pak Imam datang menghampiri Rangga dan Bu Asih. Pak Iman duduk di samping Rangga sambil memeluk pundak Rangga. Pak Iman, "Rangga, anak yang baik adalah anak yang sopan, berbicara dan bertanggung jawab. Kamu harus bertanggung jawab, menyimpan barang-barangmu di tempatnya." Pak Iman dan Bu Asih membantu membereskan mainan bersama-sama dengan infografis pesan. Batasi tontonan anak, pilih tayangan yang cocok untuk anak. Batasan atau larangan yang diberikan pada anak harus disertai dengan apa yang boleh ia lakukan.
Karakter yang baik contohnya disiplin, jujur, mengetahui batas kemampuan diri sendiri, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab, toleransi, cinta tanah air, dan lain-lain yang mencerminkan karakter positif anak Indonesia. Bu Asih dan Pak Iman bersikap tenang namun tegas dalam menghadapi sikap Rangga. Ini menjadi contoh bagi Rangga tentang sikap menghargai orang lain. Meskipun Rangga masih anak-anak, tapi Bu Asih dan Pak Iman menghargai perasaannya dengan tidak bersikap kasar kepada Rangga. Bu Asih dan Pak Iman menyampaikan sikap seperti apa yang mereka harapkan dari Rangga dengan mengatakan, anak baik adalah anak yang sopan, berbicara dengan lembut, bertanggung jawab, membereskan mainan, disertai dengan contoh perilaku yang diharapkan, sehingga Rangga paham apa yang harus ia lakukan dan tidak merasa diceramai saja tanpa contoh yang jelas dari orang tuanya. Karakter disiplin, jujur, tanggung jawab, dan lainnya bisa dibentuk dari sikap sehari-hari dan melalui penjelasan akan aturan-aturan yang ada di rumah. Mengenali karakter anak. Orang tua harus memahami bahwa karakter berhubungan dengan 3 hal yang sangat terkait, yaitu pengetahuan tentang moral. Pengetahuan tentang moral adalah sikap, perilaku, akhlak, budi pekerti, atau tindakan anak yang dianggap baik menurut norma agama, adat istiadat, sopan santun, dan etika. Perasaan tentang moral. Perasaan moral adalah perasaan, pikiran, emosi seseorang dalam bersikap dan berperilaku. Perasaan moral selalu mengontrol dirinya dan lingkungannya. Orang tua sedapat mungkin menanamkan perasaan moral ini terhadap anaknya sejak usia dini. Perilaku tentang moral. Perilaku moral adalah sikap, perilaku, dan tindakan yang mempunyai nilai-nilai moral dan norma-norma. Oleh karena itu, orang tua dapat menanamkan sikap dan perilaku bermoral pada anak itu sejak usia dini melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan karakter anak. Untuk mengembangkan karakter anak, orang tua sebaiknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Mendidik anak berbeda dengan mendidik anak remaja atau dewasa. 2. Mendidik anak lebih dititik beratkan pada penanaman nilai-nilai moral keagamaan, budi pekerti, etika, dan adat istiadat yang berlaku. 3. Mendidik anak tidak dengan kata-kata atau menceramahinya. 4. Mendidik anak tidak dengan cara kekerasan atau memarahinya atau di bawah ancaman. 5. Mendidik anak harus dengan contoh dan teladan dari orang tua. 6. Mendidik anak tidak sekali saja, melainkan harus berkelanjutan hingga karakter itu dibentuk. Mengamati perilaku anak. Orang tua harus senantiasa mengamati sikap dan perilaku anak. Apabila sikap dan tindakan anak banyak menyimpang dari moral dan norma, maka orang tua berkewajiban mendidik dan mengarahkannya. Mengamati sikap dan perilaku tidak hanya yang baik saja, melainkan juga yang kurang baik perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Pembiasaan dalam kehidupan. Kegiatan sehari-hari haruslah selalu konsisten, sama terus-menerus. Orang tua membiasakan anak dengan sikap-sikap baik yang diharapkan. Penguatan karakter anak. Orang tua dapat memberikan penguatan sikap dan perilaku anak agar karakternya terbentuk melalui cara sebagai berikut. 1. Memberikan pujian pada anak apabila bersikap dan berperilaku sesuai dengan moral dan norma-norma. 2.
2. Apabila sikap dan perilaku anak belum terbentuk, sebaiknya orang tua terus berupaya membimbing anak hingga anak itu bersikap dan berperilaku baik. 3. Orang tua dan anggota keluarga lainnya disarankan tidak memberikan hukuman atau memarahinya sehingga menjadi anak merasa takut untuk bertindak. 4. Orang tua seharusnya memberi contoh yang baik dan menjadi teladan bagi anak di dalam keluarga maupun di luar rumah. Catatan aktivitas anak sehari-hari. Sikap, perilaku, dan tindakan anak yang baik atau kurang baik sebaiknya dicatat oleh orang tua. Catatan ini berguna untuk menilai dan mengevaluasi karakter anak. Karakter mana yang sudah terbentuk dan belum terbentuk atau yang perlu mendapat penguatan lebih lanjut. Apabila masih didapatkan sikap, perilaku, dan tindakan anak yang menyimpang dari moral dan norma, maka orang tua dapat mengarahkan, mendidik, atau memberi teguran. Begitupun sebaliknya, apabila anak sudah berperilaku baik, dapat saja orang tua memujinya atau memberikan hadiah jika memungkinkan. Kesimpulan, karakter yang baik adalah disiplin, jujur, mengetahui batas kemampuan diri sendiri, dan menghargai orang lain. Langkah pembentukan karakter anak adalah dengan mengenali, mengembangkan, mengamati karakter yang diharapkan melalui pembiasaan sehari-hari dan dengan penguatan-penguatan lewat ujian dan motivasi kepada anak. Bapak, Ibu yang belum ber-KB, ingatlah manfaat KB. Di antaranya adalah dapat mengurangi risiko kehamilan pada ibu yang dikenal dengan sebutan 4T. 4T adalah terlalu muda, usia di bawah 21 tahun, terlalu tua, usia di atas 35 tahun, terlalu sering atau dekat, jarak ideal antara kelahiran anak adalah 3-5 tahun, terlalu banyak, memiliki lebih dari 2 orang anak. Siapa kita? Kelompok sehat, selalu sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Yes, yes, yes. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Mohon maaf apabila ada sikap, perilaku, dan kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.